Saudara tahu apa yang dia bilang? Pakai bahasa yang saya ramu, dia bilang begini, Ibu, saya tidak peduli dengan masalah. Nanti habis ini minyak mau habis, tepung, saya tidak peduli dengan ibu, tapi ibu kasih saya. Saya mau bilang kepada ibu, nanti kalau hujan akan turun 3 hari lagi, 3 tahun lagi, 30 tahun lagi, saya tidak peduli. Tapi satu hal yang saya mau bilang kepada ibu, penyertaan Tuhan sempurna atasmu sampai kapan hujan itu turun. Sampai kapan hujan itu. Saudara masih meragukan penyertaan Tuhan yang sempurna. Kita ini kekhawatirannya terlalu besar. Melebihi berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara, perjalanan bersama Tuhan itu adalah sebuah perjalanan menemukan jawaban-jawaban. Bukan saja pertanyaan, jawaban. Ibu saudara-saudara, shalom. Sukacita kita di hari ini, saya ajak kita merenungkan lagi satu bagian ini. Pertama Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Shalom. Bapak ibu saudara-saudara, saya ajak kita hari ini untuk belajar lagi tentang bersyukur. Rupa-rupanya kita punya persoalan dengan syukur. Kalau saya bertanya kepada orang-orang, saudara bersyukur? Banyak orang yang iya, amin, kami bersyukur. Tapi syukur itu apa? Syukur itu saudara-saudara adalah waktu di mana? Waktu di mana seluruh pikiran, perasaan, hidup semuanya hanya tertuju kepada Tuhan. Itu namanya bersyukur. Orang bisa buat ibadah syukur, tapi belum tentu dengan pikiran dan perasaan yang tertuju pada Tuhan. Orang bisa dalam situasi diberkati sekali, tapi belum tentu hidupnya diarahkan kepada Tuhan, padahal dia bilang bersyukur. Ada orang bisa dalam situasi terendah dalam hidup, tapi bisa mengarahkan pikiran dan perasaan pada Tuhan. Namanya bersyukur. Saudara, ini teks yang lama. Tapi menarik sekali karena ada situasi yang sukar sulit. Oleh karena ini dikaitkan sekali dengan orang yang mulai membelakangi Tuhan, tidak mau percaya kepada Tuhan. Elia menghadap Ahab, raja. Hujan tidak akan turun sebelum aku mengatakannya. Siapa berani di antara kita cari pemimpin yang tidak benar terus bilang, hujan tidak akan turun? Ada yang berani? Kita juga ragu-ragu kan? Ini lawan raja ini. Kalau tidak punya keyakinan yang sungguh-sungguh kuat, kita tidak berani. Tapi Elia berani pergi bilang begitu. Setelah bilang begitu, Tuhan bilang begini, Elia, pergilah ke sungai Kerit. Ini kisah yang baik sekali untuk kita renungkan. Kenapa saudara? Saya tanya banyak orang, ada yang rindu seperti Elia, banyak yang rindu, kami juga ingin seperti, boleh, mantap. Elia dikenang sebagai nabi yang paling besar karena dia bisa terangkat hidup-hidup ini. Banyak orang rindu jadi seperti itu, tapi mari kita lihat kisah ini satu persatu dalam syukur atau tidak. Tuhan bilang pergilah ke Kerit. Engkau minum air di sana, dan aku memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi makan roti kepada engkau. Saudara pernah lihat burung gagak? Paruh burung gagak tidak bisa membawa benda yang berat. Kalau Tuhan suruh burung elang bawa ayam 1 kasih Elia. Tapi Tuhan suruh burung gagak, yang dia bawa benda yang ringan. Roti yang dibawa kepada hamba Tuhan yang luar biasa ini, roti tipis dan ringan. Pernah makan roti tipis dan ringan? Saudara kenyang? Hamba Tuhan yang luar biasa yang banyak orang rindu jadi sepertinya, makan roti yang tipis dan ringan, tapi hati, pikiran, perasaan, hidupnya
tertuju kepada Tuhan, itulah syukur. Tadi pagi makan apa? Tadi pagi makan apa? Atau nanti setelah ibadah ini baru makan? Sudah bayangkan mau makan apa? Saya yakin bukan roti tipis, kan? Tuhan memerintahkan burung gagak, paruh burung gagak yang seperti itu tidak bisa menghancurkan daging yang masih keras. Dia hanya akan bisa menghancurkan daging yang hampir busuk. Karena itu burung gagak dikenal sebagai burung pemakan bangkai. Daging yang dibawa kepada Elia, daging yang hampir busuk. Saya mau tanya saudara, pernah makan daging yang hampir busuk? Ada makan steak? Hanya satu kata, kalau saudara belum pernah makan daging yang hampir busuk, pilihan di kulkas masih banyak. Bersyukur. Bukan mengeluh. Ini saja. Bersyukur. Orang lain belum dapat makan. Sudah makan yang seperti itu. Saudara baca teks selanjutnya. Dia bilang begini, Elia, pergilah ke Sarfat. Perjalanan dari Kerit ke Sarfat kira-kira 100 mil. Kalau 100 mil berarti perjalanannya kurang lebih 160 km. Kira-kira dari Surabaya sampai mana kalau 160 km? Surabaya sampai mana kira-kira 160? Nah, bayangkanlah satu tempat 160 km. Koma, jalan kaki. Saudara pernah jalan kaki 160 km? Belum. Naik mobil metik kan? Masih mengeluh. Hamba Tuhan yang luar biasa, jalan kaki 160 km. Satu kata sama-sama, bersyukur. Bukan mengeluh, bersyukur. Kan dia tahu penyertaan Tuhan itu pasti ada. Jalan kaki 160 km untuk apa? Cari siapa di sana? Ketemu siapa? Janda. Coba janda muda dan kaya. Jangankan Elia, pendeta juga mau. Ini janda tua dan miskin sekali. Ada yang mau pergi? Ini janda dalam kemiskinannya hanya tinggal minyak sedikit dan sedikit tepung. Wah, itu butuh keyakinan di atas rata-rata baru boleh pergi itu. Kalau hanya modal cinta pun saya yakin tidak bisa. Itu bahaya sekali itu. Elia pergi ke sana. Yang menarik di kisah itu ada. Elia bilang, ibu, berikanlah minyak dan tepung itu. Dia bilang, Tuhan, kalau aku berikan kepadamu minyak dan tepung ini, selebihnya kami akan mati sudah. Dia bilang, ibu kasih saja. Ini tindakan iman ini. Kasih saja. Kasih saja. Saudara tahu apa yang dia bilang? Pakai bahasa yang saya ramu, dia bilang begini, ibu, saya tidak peduli dengan masalah. Nanti habis ini minyak mau habis tepung. Saya tidak peduli dengan ibu. Tapi ibu kasih saya. Saya mau bilang kepada ibu. Nanti kalau hujan akan turun 3 hari lagi, 3 tahun lagi, 30 tahun lagi. Saya tidak peduli. Tapi satu hal yang saya mau bilang kepada ibu. Penyertaan Tuhan sempurna atasmu sampai kapan hujan itu turun. Sampai kapan hujan itu turun. Saudara masih meragukan penyertaan Tuhan yang sempurna. Kita ini kekhawatirannya terlalu besar. Melebihi berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara, perjalanan bersama Tuhan itu adalah sebuah perjalanan menemukan jawaban-jawaban. Bukan saja pertanyaan, jawaban. Nuh, Tuhan perintah dia. Nuh, bikin batra. Dia tidak tanya, dia lakukan. Padahal harusnya dia bertanya, Tuhan, laut di mana? Dia tidak tanya. Perintah Tuhan dia lakukan. Nuh,
Nanti buat itu bahtera itu bertingkat-tingkat. Dia tidak tanya, dia lakukan. No, nanti tolong buat itu bahtera itu berkamar-kamar agak banyak. Mestinya dia bertanya, Tuhan kami 8 orang ini, itu pun pasang-pasang. Dia tidak tanya, dia lakukan. Lalu ketika air bah itu datang, masalah besar itu datang, baru dia menemukan jawaban. Ternyata ini maksud Tuhan dari perintahnya. Kita kadang-kadang tidak setia pada perintah, tapi ingin menemukan mujizat. Dia lakukan. Nanti ketika Tuhan perintahkan, binatang-binatang masuk sudah binatang. Baru Nuh mengerti kenapa harus dibuat bertingkat-tingkat. Nuh paham sekarang, betul, memang harus bertingkat. Bayangkan kalau di samping Nuh punya kamar, langsung kandang babi. Kan Nuh tidak bisa tidur kan? Oh betul, bertingkat. Binatang-binatang, gajah masuk, singa masuk, ular masuk, lebah masuk. Baru Nuh mengerti, betul, memang ini mesti berkamar-kamar. Bayangkan kalau Nuh satu kamar dengan lebah. Bukankah keluar datang dia punya mata sudah bengkak-bengkak semua. Jadi perjalanan dengan Tuhan itu perjalanan menemukan jawaban-jawaban. Apakah janji Tuhan itu ya dan amin atau tidak? Kita diminta coba kamu percaya padanya. Saudara, ketika hujan tidak turun, saudara baca teks yang menarik ini, hujan tidak turun. Terus sekarang hujan sudah mau turun, dia pergi dengan bujangnya. Dia bilang begini, pergilah, lihatlah awan sudah ada belum. Bujangnya ini lari dengan sangat semangat. Karena dia akan menjadi orang paling pertama yang melihat bagaimana hujan yang tidak turun lebih dari 3 tahun itu sekarang akan turun. Saksi pertama adalah dia. Sampai sana saudara, ada awan. Dia pulang itu tenaga, semangat turun. Pertama kan semangat. Ini ulang sampai berapa kali? 6 kali. Ini aduh repot ini. Saya membayangkan jangan-jangan dia lari itu hanya karena takut Elia saja, sudah hormat Elia, biar lari saja. Yang paling terakhir ditanya, apa yang kau lihat di sana? Ada awan, ada Tuhan, tapi awan hanya sebesar kepalan tangan. Hujan bisa turun dari kepalan tangan begini awan. Apa yang Elia bilang? Pergi bilang kepada Ahab, kalau dia tidak cepat, dia tidak akan bisa sampai. Melihat awan hanya sebesar ini, dia bilang hujan turun sekarang. Wih, keyakinan iman yang begini ini. Iman adalah dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari yang kita lihat atau tidak lihat. Tidak lihat. Dasar itu fondasi. Teori tentang fondasi itu ringan. Fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan miring. Teorinya kan begitu. Dia fondasi dari apa? Dari harapan. Harapan itu apa? Idealisme masa depan, cita-cita, visi. Saudara mau jadi orang paling kaya di Indonesia, silahkan. Itu cita-cita, silahkan. Saudara mau jadi Presiden Republik Indonesia tahun 2080, silahkan. Itu cita-cita. Yang ibu-ibu, yang nona-nona ingin jadi perempuan tercantik mana? Pokoknya RT juga tidak apa-apa. Silahkan, itu cita-cita. Yang membedakan adalah kita bangun dia di atas fondasi apa. Karena orang tidak beriman pun ingin menjadi yang paling kaya di Indonesia. Orang yang tidak beriman pun kepingin menjadi presiden. Orang yang tidak beriman pun rindu jadi wanita tercantik RT. Yang membedakan adalah iman. Terus dia lanjutkan. Iman itu bukti dari yang tidak kita lihat. Kalau bukti dari yang dilihat kan gampang. Ini bukti dari yang tidak dilihat. Bagaimana menggambarkannya? Arsitek, waktu dia ingin menggambar sebuah bangunan, dia taruh duluan di kepala. Dia taruh duluan di otak. Berapa lantai? Kamar di mana? Tangga di mana? Jendela di mana? Pintu di mana? Dia taruh dulu di sini. Kelihatan?
tidak kelihatan. Dari yang tidak kelihatan itu dia gambarkan di satu kertas, mulai kelihatan. Dari satu kertas sekarang orang mulai membangun sebuah bangunan. Waktu bangunan itu sudah jadi semegah ini, semewah ini, banyak orang kan foto-foto di depan. Biasa kalau lihat sesuatu yang baru kan orang suka foto-foto. Pertanyaannya, yang foto-foto di depan, dia tahu titik-titik terkuat dari itu bangunan? Siapa yang paling tahu? Yang menggambar dan yang mengerjakan. Saya sangat percaya. Kita adalah gambar dan tulisan Allah. Dia yang paling tahu titik-titik terkuat dari kita ada di mana. Dia yang paling tahu titik-titik terlemah dari manusia itu ada di mana. Sekarang kalau kita bicara tentang bersyukur, saudara-saudara, syukur itu adalah cara terbaik menikmati hidup. Orang kalau tidak tahu bersyukur tidak bisa nikmati hidup. Karena manusia selalu ada rasa tidak puas. Hati manusia lebih besar dari isi dunia. Ini dunia dan segala isinya taruh di dalam hati manusia nanti masih kurang. Karena manusia terlalu tidak puas. Untuk memenuhi itu hanya satu. Apa itu? Bersyukur. Kita ini jalan kaki berdoa, Tuhan. Boleh kasih sepeda satu? Tuhan kasih sepeda satu, kita naik 2-3 bulan berdoa lagi, Tuhan. Naik sepeda memang enak, tapi tanjakan yang di situ itu ini repot, Tuhan. Jadi yang kau punya mau motor satu. Naik motor 1 5-6 bulan berdoa lagi, Tuhan, naik motor memang enak, tapi istri saya berat 80. Anak 3 orang dan montok-montok semua, Tuhan. Setiap kali motor bunyi 4-4 mau naik. Motor bawa masalah baru dalam kami punya rumah tangga ini. Jadi yang kau punya mau apa? Mobil satu, Ibu. Tuhan, mobil satu. Tuhan kasih mobil satu, naik 1 tahun berdoa lagi. Tuhan, naik mobil memang enak. Tuhan, istri juga naik. Tapi anak perempuan kami satu-satunya, dia sudah menikah, tinggal di Madura, jembatan sudah putus. Masa mau ke Madura pakai oto, Tuhan? Jadi yang kau punya mau? Kapal laut satu boleh. Tuhan kasih kapal satu pergi ke Madura, lihat anak, lihat mantu, lihat cucu, pulang doa lagi. Tuhan, pergi ke sana memang bisa, tapi aduh Tuhan, saya tidak terbiasa dengan laut. Engkau punya mau apa? Helikopter baru. Tidak apa-apa, aku mintanya juga pada Tuhan. Persoalan sekarang, saudara-saudara, adalah cara kita menikmati berkat. Kadang-kadang mata hanya tertuju kepada berkat dan bukan kepada sumber berkat. Banyak orang tersandra kepada hal-hal itu. Saya duduk dengan seorang penjual bensin. Dia punya satu kios kecil jual bensin dan dia hanya akan jual pada waktu malam. Saya heran dengan dia ini jual tengah malam ini. Dia buka jam 6 sore, nanti tutup jam 6 pagi. Saya duduk di samping dia, saya isi bensin 1 botol. Mau cerita dengan dia. Dia tidak tahu saya pendeta. Dia mengucapkan kalimat yang menarik. Ada 2 kalimat. Kalimat pertama dia bilang begini. Tadi malam duduk 1 malam ini, bensin hanya laku 6 botol. Saya berpikir begini, siapa suruh yang kau mau duduk 1 malam? Resiko kan? Jual lagi malam. Kalimat pertama belum apa-apa. Kalimat kedua ini yang sangat mengganggu. Ketika dia bilang duduk 1 malam, laku bensin 4 botol, kalimat kedua dia bilang begini. Tapi bersyukur. Karena ini orang yang mau isi bensin begini banyak di Kupang ini, yang jual juga begini banyak. Kalau Tuhan arahkan semuanya hanya datang ke saya, bagaimana dengan penjual bensin yang lain? Saya lihat ini orang ini otak tidak betulin. Bayangkan kalau semua yang mau isi bensin itu datang ke dia, bagaimana dengan yang jual bensin lain? Mari kita hitung. 1 botol dia untung 1.000 rupiah. 6 botol untung berapa itu? Kali 30 hari berapa itu? 180.000 dan dia bilang bersyukur. Saudara masih ada 100 juta di rekening? Terus masih mengeluh. Mungkin lebih baik jadi orang susah mungkin. Cara pandang terhadap berkat itu lebih penting. Supaya kita tidak tertuju hanya kepada berkat, tetapi kepada sumber berkat.
Mata yang tertuju kepada sumber berkat menikmati sesuatu yang lain. Banyak orang merasa tidak diberkati. Tidak. Ada satu waktu ketika menjelaskan tentang pengabulan doa, Tuhan bilang begini. Bapa mana di dunia yang ketika anaknya meminta roti, dia kasih batu. Batu itu bisa serupa seperti roti. Serupa. Tapi belum tentu. Ada yang pernah makan batu, kan tidak ada walaupun bentuknya ke roti. Bapa mana di dunia ini yang ketika anak minta ikan, dia kasih ular. Penjelasan teksnya sebenarnya bukan ular, belut itu. Yang di Aram itu. Bagaimana Tuhan mau kasih? Dalam tradisi doa. Bapa mau kasih itu. Kalau kamu Bapa yang di dunia yang berdosa saja tahu memberikan yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang ada di sorga. Ini butuh sebuah keyakinan iman dulu. Harapan. Harapan masih ada kok tidak? Banyak orang sudah putus harapan. Belum memulai sudah putus harapan. Orang-orang yang tidak beriman saja berani meyakini kalau saudara mencoba ada dua kemungkinan. Berhasil atau gagal. Tapi kalau saudara tidak pernah mencoba, hanya ada satu kepastian, yaitu kegagalan. Lalu apa yang ingin saya katakan lebih lanjut dari itu, saudara? Beriman yang pura-pura adalah orang yang tidak mengisi otaknya dengan ilmu, tidak bekerja dengan tenaga, talenta, karunia yang Tuhan kasih, tetapi selalu minta diberkati. Itu iman pura-pura. Iman yang pura-pura itu tidak mengisi dirinya, tidak menggunakan seluruh kesempatan yang Tuhan kasih, tetapi selalu berdoa, menyanyi, kiranya Engkau memberkati. Tuhan memberi makan kepada burung pipit, tapi tidak melemparkan gandum ke dalam sangkarnya. Itu burung mesti keluar. Mencari di ladang-ladang, di tempat-tempat di mana ada resiko-resiko yang harus diambil. Orang-orang paling sukses di dunia itu, saudara, adalah orang-orang yang berani mengambil resiko besar. Kalau yang ketingin ambil yang kecil-kecil, ya pasti kecil juga. Dan sekarang Tuhan mau ajar kita, Anda berani ambil resiko besar atau tidak? Tapi dalam keyakinan iman. Kalau dunia menawarkan keyakinan dibangun di atas modal, dibangun di atas relasi dan lain-lain, itu nomor dua. Pertama adalah di dasar apa kita membangun keyakinan itu? Supaya bersyukur. Sebegitu seriuskah? Iya. Saudara-saudara, kesuksesan itu ada dua. Satu, sukses yang tampak, yang kelihatan, yang bisa disentuh, yang bisa diraba. Orang yang sukses tampak itu dulu miskin, sekarang kaya. Dulu susah, sekarang senang. Dulu tidak ada rumah, sekarang rumah sudah besar. Dulu jalan kaki, sekarang naik mobil, Grab. Kita anggap sukses. Tapi sukses yang itu bisa direkayasa. Yang lebih duluan adalah kesuksesan spiritual. Kesuksesan batinia. Karena di sini ada kejujuran. Di sini ada pengakuan dosa. Di sini adalah benteng paling terakhir di mana orang berhadapan dengan godaan demi godaan. Supaya kita dibedakan dengan bangsa-bangsa yang tidak beriman. Tapi mari kita jujur. Waktu, tenaga, uang, kesempatan, talenta lebih banyak kita pakai untuk sukses yang mana? Yang tampak. Sementara kesuksesan batinia kita abaikan. Seolah-olah panggilan untuk sukses yang tampak di dunia yang terbatas itu panggilannya sangat kuat sehingga membuat kita bisa mengabaikan kesuksesan spiritual. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya banyak diundang untuk berkhotbah di perusahaan-perusahaan. Saya duduk merenungkan, Tuhan kasih hikmah, kami bercerita dan saya menemukan ternyata satu dua hal ini menarik. Dulu perusahaan-perusahaan besar itu suka cari orang-orang pintar. Pintar. Ternyata evaluasinya mengatakan pintar saja tidak cukup. Pintar saja tidak cukup. Kalau pintar saja tidak cukup harus tambah apa? Harus dia punya kecerdasan emosi.
Satu tindakan emosional yang tidak terukur menghancurkan seluruh kepintaran. Setelah itu mereka mulai cari sudah, yang ini bagus, ini bagus. Evaluasi 3-4 tahun kemudian, ternyata kecerdasan emosi saja tidak cukup. Mesti tambah satu, orang mesti punya kecerdasan spiritual. Kenapa? Karena ada hal yang bisa dia kerjakan, ada yang tidak bisa dia kerjakan. Ada yang tidak bisa dikerjakan. Dia mesti punya spiritualitas yang bagus. Spiritualitas itu gerakan dari dalam ke luar, bukan dari luar ke dalam. Semua yang dari luar ke dalam itu namanya pencitraan. Yang dari dalam ke luar itu spiritualitas. Yang di dalam itu apa? Teologi. Yang keluar itu apa? Etika. Perjumpaan teologi dan etika, itulah spiritualitas. Isi duluan di sini. Bangsa Israel dibuang ke Babel oleh karena kesalahan mereka. Waktu mereka mau pulang setelah 70 tahun, mereka waktu dalam pembuangan itu mengalami 3 persoalan yang sangat serius. Pertama, secara politik nasional mereka tidak punya pemimpin, tidak punya pemimpin. Semua orang tidak suka dijajah, tapi siapa mau pimpin siapa? Persoalan kedua, ekonomi mereka rusak parah. Karena mereka hanya budak, bekerja bagi kepentingan para tuan. Ketiga, setelah bait Allah di Yerusalem dihancurkan, tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk belajar etika, moral, iman. Dengarlah seruan para nabi waktu mereka mau pulang. Pulanglah ke Yerusalem, pulanglah ke Yerusalem. Tapi sampai sana jangan duluan pilih pemimpin, jangan. Jangan dulu urus ekonomi, jangan. Bangun duluan bait Allah. Tempat di mana engkau belajar etika, moral, iman. Kenapa? Ada pemimpin tapi kalau tidak punya etika, moral, iman menghancurkan satu bangsa. Menjadi kaya raya tapi kalau tidak punya etika, moral, iman menghancurkan keluarga. Bangun dulu landasan itu. Kenapa? Tidak semua dada kuat jadi orang kaya. Tidak semua dada kuat. Pendeta Yandi ini tiba-tiba ada yang kasih 2 miliar suruh ke Singapura, tolong habiskan dalam jangka waktu 2 minggu. Saya langsung gila di Singapura, langsung gila. Jadi butuh dada yang kuat ini. Bangun duluan landasan itu supaya syukur itu ada. Kalau tidak bisa, saudara. Pastikan dulu, sekarang hati kita kuat atau tidak. Saya mendampingi 310 di Fabel. Ada kelompok buta itu cukup banyak mereka. Yang menarik adalah satu orang buta ini. Mereka bikin satu acara. KKR mereka buat. Mereka cari dana, mereka bikin acara 3 malam. Pengkhotbah malam pertama juga buta. Pengkhotbah kedua, ketiga malam itu saya. Di atas semua buta. Jadi saya tanya, kamu maksud apa ini? Terus waktu saya mau bangun berkhotbah, saya tanya ini, dia punya ketua, Mias namanya, Yeremias namanya. Saya panggil dia, Mias, engkau mau melihat atau tidak? Mau lihat atau tidak? Dia tertawa. Terus saya bilang begini, saya tanya betul ini. Kalau ini malam mujizat terjadi dan engkau bisa melihat, mau tidak Mias? Dia bilang saya, pendeta, melihat atau tidak melihat tidak penting lagi bagi saya. Yang paling penting adalah saya masih tetap percaya Tuhan atau tidak dalam kondisi seperti ini. Itu lebih penting. Itu lebih penting. Saya pikir lebih parah lagi, saudara, ketika COVID. Mereka ini kan hanya dilatih untuk pijit. Mereka hanya dilatih untuk buat itu. Yang biasa kasih bersih-bersih debu itu. Harga masker waktu itu 1 biji sama dengan harga itu mereka jual. Yang menarik itu saudara waktu saya pergi ke rumahnya. Yeremias yang buta ini. Karena ibunya sakit, mertuanya sakit. Dia ambil dua-dua, datang dia urus. Saya bilang, Mias, engkau gila ini. Mertua sakit, ibu kandung sakit, dia urus. Saya membayangkan ini bisa seperti apa ya? Bisa seperti apa? Kenapa, saudara? Saya berefleksi. Kita waktu belum punya apa-apa tuh berbagi masih baik. Masih bisa. Ketika Tuhan mulai berkati kita dengan limpah-limpah berkat, saudara, mau kasih mertua saja sembunyi dari istri. Sembunyi dari suami.
Ada keluarga, ada suami yang kalau mau kasih dia punya mama, dia sudah bilang, kenapa? Setan. Bayangkan, itu yang Tuhan sudah berkati. Jadi aneh kita punya hidup ini, saudara. Saya suka tanya orang bilang begini, kalau dapat uang 1 miliar hari ini, kira-kira saudara buat apa, saudara? Kalau dapat 1 miliar buat apa? Terus saya tanya orang, kasih orang susah tidak? Kasih. Berapa? 100 juta boleh? Iya. Naik sedikit boleh? Saya lihat mereka agak turun sedikit. Terus saya bilang, kalau pendeta Yandi dapat 1 miliar hari ini, semuanya saya kasih orang susah. Nanti pendeta dapat apa? Nanti baru menghayal lagi. Kamu ini baru menghayal saja sudah sekikir. Baru menghayal, ini uang tidak ada ini. Terus bisa kasih orang yang bilang, aduh 100, aduh. Ini baru menghayal, ini saya yakin saudara tidak akan kaya, saya yakin ini. Baru menghayal saja sekikir, mau kasih orang tidak, mau kasih orang tidak. Aduh. Ributkan hidup ini. Jadi persoalan kita itu ada pada syukur. Banyak orang punya banyak hal tapi tidak menikmati apa-apa. Saudara tahu bagaimana menjadi kaya tapi tidak tahu menjadi bahagia. Saudara tahu bagaimana mengumpulkan uang yang banyak tapi tidak tahu cara menikmatinya. Ini 2 orang yang buta yang menikah ini, mereka saling pengertian. Mereka punya rumah, itu orang kasih pinjam tanah. Tanahnya ukuran 4x7, dia bangun rumah 4x6. Saya pergi sudah bocor-bocor semua, jadi baku ajak sudah ganti. Tapi saya lihat orang 2 suami istri. Saya agak lucu sedikit. Karena saya tanya dia, Mias, COVID ini anak-anak kan belajar dari rumah. Itu kamu dampingi bagaimana, Mias? Dia tertawa sekali pada bilang, Bapak, pertama saya punya HP center, Bapak. Bagaimana kami online, Bapak? Yang kedua saya buta, Bapak. Saya dulu lucu lihat dia ini. Aduh. Tapi mereka makan sama-sama di situ. Jadi pas ada jemaat suami istri bertengkar, berkelahi, mereka bertengkar, saya malas omong. Muat di mobil, kita pergi ke Mias punya rumah. Sampai sana saya bilang, kamu lihat ini orang buta. Dua-dua tidak bisa melihat. Tapi penerimaannya besar. Satu dengan lain. Kamu ini tiap hari salon. Ikuti semua nasihat untuk kesehatan, jaga ini tubuh, kok bertengkar tiap hari? Lebih baik jadi buta, lebih baik kamu 2 buta. Jangan Bapak, jangan. Nah itu baik-baik sudah kan. Ada satu keluarga datang bilang saya, pendeta, cerai. Tidak boleh cerai. Bapak tidak bisa lagi, Bapak. Tiap hari kami bertengkar. Tiap hari kami baku pukul. Bapak mau kami baku bunuh. Saya bilang jangan, kamu jangan bertengkar, jangan bercerai di webpap. Pendeta, ini kami tidak cocok lagi. Oke, baik, nanti kamu cerai tidak apa-apa. Saya mau tanya dulu, menikah berapa tahun ini? 10 tahun pendeta. Oh, anak-anak berapa? 4 orang. Oh, saya heran dengan kamu ini. Heran bagaimana pendeta? Yang kamu tiap hari baku pukul ini anak bisa 4. Apalagi kalau kamu 2 baku sayang. Itu 1 TPS, itu kamu punya anak sendiri. Jadi ya bersyukurlah sedikit loh. Supaya ada penerimaan di situ. Orang yang tidak tahu bersyukur itu, saudara-saudara, dia tidak bisa menerima apa-apa. Tidak realistis. Tidak mensyukuri apa yang dia punya, tetapi dia lagi membayangkan apa yang orang lain punya. Hidupnya hanya untuk kepentingan bagaimana membanding-bandingkan dengan orang lain. Saudara, bersyukur itu ialah kekayaan terbesar. Kaya itu apa? Kaya itu kalau berkat-berkat yang Tuhan kasih. Ada air, ada gelas, kita tuang begini, dia sudah penuh, dia meluber kemana-mana, itu kaya. Berkat-berkat yang Tuhan kasih sudah bisa menjadi berkat bagi orang lain, itu kaya. Tapi kalau tuang begini tidak pernah penuh-penuh, itu miskin. Di kampung saya suka bilang begini, kumpul uang banyak-banyak tapi tidak pernah menikmati, tidak pernah jalan-jalan ke Surabaya. Nanti satu saat di Surabaya baru dia telepon, pendeta, yuk saya di Surabaya, enak kok pesir-pesir. Tidak pendeta, terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo, Bapak. Dapat rujukan baru datang ini. Karena hidup hanya dalam itu.
Nah ini kan jadi repot sendiri bagi kita kan. Karena itu bersyukur itu menjadi kata kunci. Ada 2 orang berdoa kepada Tuhan minta karunia. Ternyata di Tuhan tinggal 2 karunia. 1 karunia memberi, 1 karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Berarti tinggal karunia. Orang kedua dia ambil karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian mereka bertemu di satu perempatan jalan. Di lampu merah itu yang punya karunia memberi, dia ada duduk di atas mobil mewah tanda sukses. Yang punya karunia menerima ada duduk sambil minta-minta begini. Jadi waktu mereka dua baku lihat begini, dia bilang begini, "Hei kawan, perasaan kan waktu itu kau dapat karunia memberi. Kenapa sekarang engkau lebih sukses dari saya?" Lantas dia bilang begini, "Kawan, karena Tuhan Allah tahu saya harus selalu memberi, maka kepada saya Tuhan berikan lebih. Kan engkau mau kasih orang engkau tidak ada, tuh saya titip lebih, ingat bagi-bagi orang ini. Tapi kan engkau ini kan karunia menerima. Jadi mana-mana hanya begini, jadi mana-mana." Coba masing-masing kita cek kita ini karunia apa sebenarnya kita ini. Supaya betul-betul jadi orang yang bisa mensyukuri berkat-berkat itu yang Tuhan kasih. Saudara, Tuhan ajar kita berdoa menarik. Di permintaan pertama setelah pengakuan iman itu, yang Bapa kami di surga dikuduskan namamu, datang kerjaanmu, jadilah kehendak budimu di surga. Setelah pengakuan itu, yang paling pertama permintaan, Tuhan berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Permintaan pertama itu permintaan makanan. Makanan itu penting atau tidak? Yakin? Saya tanya banyak orang, makan itu penting atau tidak? Yang penting. Betul? Iya. Lalu kenapa banyak ibu-ibu tidak mau makan malam? Oh, masih penting ya, makan masih penting. Ya. Permintaan pertama adalah permintaan kebutuhan, bukan keinginan. Banyak orang itu tidak bersyukur karena dia meminta keinginan. Tuhan menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Permintaan ini yang pertama, permintaan untuk hari ini. Tuhan, berikanlah kepada kami pada hari ini. Hari ini. Banyak orang hidup bukan untuk hari ini, tapi untuk kemarin dan besok. Ada ibu-ibu bilang kepada saya, "Pak Pendeta, bagaimana nanti kalau saya sudah tidak ada?" Saya bilang, ibu masih ada. Tidak usah pikir dulu yang nanti ibu tidak. Ini yang ibu masih ada ini. Ikan pikir. Ada orang yang punya pengalaman masa lalu. Kok dia jadinya dari mau tutup-tutupi masa lalu sampai tidak bisa hidup untuk hari ini. Nah, hari ini kebutuhan. Terus saya lanjut. Secukupnya saja. Secukupnya. Oh ini serius. Secukupnya ini seperti kita pinjam uang di bank itu. Kan ada survei kan. Survei ini untuk menegaskan yang ini 100 juta, yang ini 50, yang ini 20. Karena kita ini waktu baru mau pinjam tiap hari di bank. Waktu pengembalian baru tiap hari orang bank di kita punya rumah. Kita macam bertukar begitu. Kenapa? Yang secukupnya saja. Kadang-kadang orang kan mau berlimpah-limpah baru bersyukur. Padahal hatinya tidak terlalu kuat untuk dipenuhi dengan berkat yang berlimpah-limpah. Kuatkan dulu hati kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan bilang, bukankah sudah kuperintahkan kepadamu nasihat kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkan hatimu sebab aku akan menyertai engkau. Kemanapun engkau pergi, engkau tidak akan pernah kekurangan apapun. Engkau pasti akan diberkati. Engkau akan beroleh hasil dari apa yang engkau kerjakan. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Itu belajar percaya. Alkitab yang kita baca selalu memberi ruang iman, bukan hanya ruang akal. Di ruang iman itu kita belajar percaya. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita pada Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Mau katakan, Tuhan, tolonglah kami. Kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus lembutkan setiap hati yang keras. Katakan sesuatu yang jujur kepada Tuhan. Ingat, manusia mungkin kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dia lihat sampai ke kedalaman jiwa kita dan dia sungguh tahu siapa kita di hadapan Allah.
Nikmati saja 1-2 menit ini dan biar Tuhan terima kasih banyak. Kami menerima berkat firman-Mu. Kami rindu firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami tahu bahwa dalam kuasa-Mu hari ini yang lemah dikuatkan. Kami percaya dalam kasih-Mu yang ragu-ragu Tuhan berikan iman. Kami percaya yang putus harapan Tuhan berikan kepastian atasnya. Kami percaya yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan sejati atas-Mu. Kami pulang dengan sukacita bukan karena kami tanpa masalah, tapi karena kami sungguh tahu Tuhan Yesus yang baik tidak akan pernah biarkan kami sendiri. Terima kasih banyak, maha besar Engkau Tuhan. Engkau terlalu dahsyat dan ajaib bagi kami. Ajar kami tahu bersyukur, hati, pikiran, perasaan kami hanya tertuju kepadamu. Terpuji dalam